Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Kami yakin Tuhan yang ku pegang hanya janji-Mu. Kami percayakan hidup kami, ku percayakan hidupku. Kami sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Engkau Tuhan yang mulia, Engkaulah Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Siralama syana lama 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 sinara lama lama. Rama syikira lama lama. Mari jemaat Tuhan, dimanapun berada, inilah saat-saatnya kita menyembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kiralama syana raya lalamu. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau Tuhan dahsyat, Engkau Tuhan yang heran. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Yang kami rasakan Tuhan pada saat-saat ini. Kami tahu Tuhan, kami semua adalah biji mata-Mu Tuhan. Sebab itu Engkau Tuhan yang memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan minggu ini. Kami boleh melewati hari demi hari oleh karena penyertaan Tuhan, oleh kekuatan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, di mana kami beribadah kepada Engkau, biar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Engkaulah sumber dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus, penuhi hati dan pikiran kami dengan firman yang sebentar kami akan merenungkannya. Biar firman ini Tuhan menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah Roh Kudus, Engkau yang ambil alih dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Halo. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagi jemaat baik di rumah maupun dimanapun berada. Kita percaya hari ini adalah satu hari yang sungguh membuat kita sukacita. Sebab kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, walaupun lewat media streaming. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita, sebab di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Dan saya bersyukur ada keluarga-keluarga yang hari ini yang ada di rumah, bisa berkumpul bersama, melihat, menikmati, dan kita semua fokus di dalam ibadah kita. Bapak sekalian, dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi pada saat ini, kita semua perlu yang namanya sesuatu kekuatan. Sebab itu, biar hari ini saya akan menyiapkan suatu tema tentang bagaimana Tuhan itu memberi kekuatan. Tuhan memberi kekuatan. Yang diambil dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-25 sampai yang ke-31. Bapak sekalian, tema ini saya ambil dari ayatnya yang ke-29. Next. Yesaya 40 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya ulangi, Dia Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak sekalian, kita semua mengalami yang namanya pandemik saat ini. Dan banyak orang mengalami kekhawatiran, banyak orang mengalami lelah, tidak berdaya, seolah-olah situasi dan kondisi ini membuat kita tidak bisa beraktivitas, bekerja, bahkan anak-anak sudah tidak bersekolah lagi. Tetapi ada janji firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40, 25-31, yang mengajarkan bahwa Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita akan belajar ayat demi ayat Bapak sekalian. Kalau kita buka ayat yang ke-25 dan ke-26, di sini sudah saya cantumkan ayat itu, saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian.
satupun tiada yang tak hadir. Oleh sebab apa? Ia, Tuhan, Maha Kuasa dan Maha Kuat. Amin. Bapak sekalian, ayat firman itu Tuhan ini mengajak kepada kita jangan ragu-ragu lagi, ya, menyamakan Tuhan itu dengan siapa? Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa Ia adalah Maha Kuasa dan Maha Kuat. Dari firman Tuhan ini, Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa poin yang pertama adalah sadarlah Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Seringkali pikiran kita, mata kita, karena begitu banyak kita mendengar berita-berita, entah itu hoax, entah itu benar, Bapak sekalian. Tapi seringkali yang disampaikan adalah hal yang miris, yang begitu negatif, yang buat kita menjadi lemah, menjadi kita tidak berdaya. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kuat. Dan ini penting untuk kita sadari, Bapak sekalian, sebagai umat percaya, kita masih punya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kuat. Sehingga kehidupan kita ini, Bapak sekalian, kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada suatu tangan yang begitu kuat, tangan yang begitu kuasa, yang menuntun kita dari hari demi hari. Saya bersyukur, Bapak sekalian, kalau sampai saat ini di Jember kita masih bisa bekerja. Ya, walaupun situasi kondisi membatasi kita. Ya, saya di kantor saya harus pakai masker. Ya, sebentar-sebentar saya juga harus cuci tangan. Karena selesai menghadapi customer, saya harus membersihkan diri. Nah, itu prosedur, Bapak sekalian, yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita harus ikuti. Tapi poin saya adalah, Bapak sekalian, ketika kita melewati hari demi hari, ya, baik kita yang bekerja, baik yang di rumah, baik anak-anak sekolah, apapun, kita harus menyadari bahwa tangan Tuhan yang kuat, yang penuh dengan kuasa itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Dan kalau kita pelajari, Bapak sekalian, dalam firman Tuhan begitu banyak contoh. Ya, bagaimana umat Tuhan ditolong. Karena Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ayub, Bapak sekalian. Ayub itu menyadari kemahakuasaan Tuhan. Ya, di dalam bahasa aslinya dikatakan kemahakuasaan itu omnipotent. Ya, kalau omnipresent itu Tuhan itu maha hadir. Kalau ini omnipotent, artinya kemahakuasaan Tuhan. Nah, saya langsung baca aja ayat firman Tuhan dalam Ayub 42 ayat 1, 2, dan langsung ke 10. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Bapak sekalian, ini suatu cerita di mana di endingnya, Bapak sekalian, di pasal yang ke-42, Ayub itu begitu dulunya belum mengenal Tuhan dengan sebenarnya. Tetapi ketika peristiwa demi peristiwa yang dialami, Ayub semakin mengerti dan mengenal siapa Tuhan itu. Maka Ayub menjawab, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sungguh peristiwa yang dahsyat yang kita tahu, Bapak sekalian. Mungkin kita tidak separah keadaan Ayub. Ayub begitu parah keadaannya. Ayub begitu, saya katakan depresi, menghadapi cobaan demi cobaan. Tetapi dalam hal itu, Bapak sekalian, Ayub semakin mengenal, Ayub semakin mengerti, Ayub sadar bahwa Tuhan itu punya kuasa. Sehingga dia mengakui bahwa Tuhan itu sanggup, dikatakan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Hari ini kita harus sadar bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Amin. Rencana Tuhan adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Rencana penuh dengan damai sejahtera. Bapak sekalian, begitu Ayub
menyadari kemahakuasaan Tuhan. Di ayat ke-10 dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. 2 kali lipat. Dan saya percaya umat Tuhan yang menyadari bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan maha kuat. Sebentar ketika pandemik ini selesai, ada berkat yang akan kita terima. Sebab Tuhan itu maha kuasa dan maha kuat. Amin. Sebab itu mari, poin yang pertama ini harus kita sadari Bapak sekalian. Nah, apa tandanya kita menyadari Tuhan itu maha kuasa dan maha kuat? Yang pertama Bapak sekalian, bahwa kita tidak menduakan Tuhan. Kalau kita sadar hanya Tuhan satu-satunya yang maha kuat dan maha kuasa, tidak mungkin kita menduakan Tuhan. Dalam Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saat ini, kita harus semakin kuat dan semakin mengakui bahwa Allah kita tidak duanya. Amin. Dan itu yang memberikan kita kekuatan, Bapak sekalian. Yang kedua, Bapak sekalian, tidak mengandalkan manusia atau diri sendiri. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak sekalian, saya percaya jemaat GBI Mojopahit adalah jemaat yang mengandalkan Tuhan. Ya, yang dimana saat-saat ini perlu yang namanya kekuatan Tuhan. Kita tidak perlu mencari kekuatan yang lain. Bapak sekalian, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, sebaliknya dikatakan yang harus kita lakukan. Ya, mungkin multimedia bisa menampilkan Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ini yang harus kita pegang Bapak sekalian. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan apa? Diberkatilah. Ini satu titik balik, Bapak saudara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita diberkati. Mengapa kita mengandalkan Tuhan? Karena kembali lagi, kita sadar bahwa Tuhan itu maha kuasa dan maha kuat. Amin. Sekalian, ini di dalam ayat yang ke-25 dan yang ke-26. Kita akan masuk di dalam ayat yang ke-27 dan ke-28. Kembali kepada slide. Nah, ayat 27-28. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dan dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dari dua ayat ini, saya ingin menggarisbawahi mengapa kita harus berkata hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Tuhan, oleh Allah. Ini tidak boleh terjadi Bapak sekalian. Di dalam ayat ini saya ingin menyampaikan poin yang kedua, bahwa kita harus sadarlah Tuhan itu memperhatikan. Tuhan itu memperhatikan. Sehingga hidup kita tidak mungkin tersembunyi daripada Tuhan. Enggak mungkin hak kita tidak diperhatikan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang memperhatikan. Ditegaskan di ayat ke-28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Seperti itu Bapak sekalian, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita harus saring Bapak sekalian. Jangan terlalu banyak kita dengar cerita-cerita yang
sana sini. Tapi dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Sadarlah Tuhan itu memperhatikan. Bahkan dikatakan mata Tuhan itu menjelajah. Ya, kalau boleh saya pakai kata lain, memperhatikan. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya. Di dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9a, dikatakan demikian. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya. Kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kepada Tuhan. Saat-saat ini, ayo mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Jangan menjauh daripadanya. Sebab mata Tuhan itu menjelajah, Dia memperhatikan. Jemaat-jemaat yang ada di rumah, ingat, Tuhan itu memperhatikan hidup kita. Bahkan seringkali ketika saya berdoa, saya katakan, Tuhan Engkau tahu bahwa hidupku tidak mungkin tersembunyi. Sedetik pun. Hari-hari ini terasa begitu panjang, Bapak sekalian. Begitu saya selesai pulang dari pekerjaan, saya tidak ada lagi aktivitas sekarang. Sehingga harus saya kembali ke rumah, saya membersihkan terlebih dahulu tubuh saya, mandi, keramas, dan sebagainya. Kemudian baru berkumpul dengan keluarga. Dan itu hari demi hari, mungkin kurang lebih 1 bulan sudah kita di rumah. Ya, kapan hari saya mendapat WA dari beberapa grup tentang bagaimana Nabi Nuh itu katanya di lockdown. Berapa hari? Ada yang bilang 40 hari. Bukan. Ya, kalau kita pelajari nanti Bapak sekalian, Nabi Nuh dan beserta keluarganya itu di lockdown di Bahtera itu 1 tahun lebih. Nabi Nuh itu masuk di dalam Bahtera itu ketika umur 600 tahun. Hebat ya orang dulu ya, bisa hidup 600 tahun. Sekarang ini bisa 70 tahun, 80 tahun sudah luar biasa. Nuh umur 600 tahun ketika air bah itu mulai. Dan Nuh keluar dari Bahtera itu dikatakan pada waktu umur 601 dan lebih 10 hari. Ya, nanti Bapak sekalian bisa pelajari. Ya, saya tidak berbicara tentang teologi, tapi ini ingin saya sampaikan bagaimana kondisi Nabi Nuh. Ya, dia di lockdown 1 tahun lebih, Bapak sekalian. Dan bagaimana dia bisa hidup kalau bukan campur tangan Tuhan. Enggak mungkin, Bapak sekalian. Ya, enggak mungkin. Sebab itu mari kita harus sadari bahwa Tuhan itu memperhatikan hidup kita. Nabi Nuh diperhatikan oleh Tuhan. Keluarga Nabi Nuh diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga seisi keluarganya boleh selamat dari air bah. Dan saya percaya jemaat GBI Mojopahit, ada jemaat juga yang ditolong Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. 1 orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ayat selanjutnya Bapak sekalian, di ayat yang ke-29, seperti ayat Mas yang saya sampaikan. Dikatakan demikian, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. God's power, kekuatan Allah itu yang harus kita punya. Dan sadarlah, Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan berjanji, kalau kita lemah, kalau kita lagi lelah, tiada berdaya, Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita semua. Sebab itu kita jangan berputus harapan, Bapak sekalian. Sadarilah Tuhan memberi kekuatan. Bagaimana kita mendapat kekuatan dari Tuhan? Ini yang harus kita lakukan, Bapak sekalian. Di ayat yang ke-30 dan ke-31. Dikatakan demikian. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi
orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa? Mendapat kekuatan baru. Haleluya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Di ayat 31 firman Tuhan mengajarkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya. Ini yang harus kita pahami Bapak sekalian. Menanti-nantikan dalam bahasa aslinya itu kafah. Ya, itu tulisan Ibraninya, kafah. Apa artinya kafah? Kata menanti dalam bahasa aslinya kafah artinya twisting together. Dalam bahasa Indonesianya terpilin bersama. Artinya apa? Melekat menjadi satu. Seperti gambar ini. Terpilin bersama. Ini apa? Tali. Tali itu ternyata dibuatnya dengan cara dipilin bersama-sama. Ya. Melekat menjadi satu, diikat menjadi satu. Sebab itu, ini suatu hal yang menarik Bapak sekalian. Kata kafah, menanti-nantikan Tuhan, itu artinya melekat menjadi satu, terpilin bersama. Nah, di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12, dikatakan demikian, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Artinya apa? Kalau kita cuma ada satu tali Bapak sekalian, itu kalau talinya kecil, itu kalau apa bahasa dibedak atau apa? Ditarik gitu ya, mungkin bisa putus. Tapi kalau tali itu dipilin 2 atau 3, coba ditarik. Itu akan sulit untuk putus. Nah disitulah ada satu kekuatan di mana kita tidak sadari Bapak sekalian. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita, ada satu kekuatan. Karena hidup kita terpilih dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan, kita menjadi satu dengan Tuhan. Jadi, arti menanti-nantikan Tuhan itu adalah berbicara tentang soal keintiman kita dengan Tuhan. Di dalam khotbah saya yang sebelumnya, di dalam Encounter God itu Bapak sekalian, salah satunya cirinya orang yang bertemu dengan Tuhan itulah ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Murid berbeda dengan orang banyak. Orang banyak melihat mujizat Tuhan selesai. Tetapi murid itu berbeda. Karena mereka punya hubungan intim dengan gurunya. Hidup mereka terpilih dengan gurunya. Sebab itu mari bangun hubungan intim kita dengan Tuhan, Bapak sekalian. Justru pada waktu kita saat-saat ini, kita banyak ada di rumah, kita ada banyak di keluarga kita. Bangun mezbah keluarga kita. Bangun. Kita memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, berdiskusi tentang firman Tuhan. Saya anjurkan kepada bapak-bapak sebagai imam-imam di keluarga, mari bangun atmosfer kerajaan Allah di dalam rumahmu. Agar apa? Supaya seisi keluarga kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau jujur kata, kalau dulu sangat sulit dalam kesibukan-kesibukan kita, ya mungkin ada meeting-meeting yang sampai larut malam, nggak mungkin kita bisa melakukan mezbah keluarga pada waktu malam, karena anak mungkin sudah tidur dan sebagainya. Tetapi justru pada waktu-waktu ini, kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dan orang yang mendapat kekuatan baru dikatakan seumpama burung Raja Wali. Ada satu hal yang unik di dalam kehidupan burung Raja Wali, Bapak sekalian. Keunikannya adalah ini. Raja Wali itu ternyata adalah burung yang mungkin paling panjang usianya. Ya, seekor burung Raja Wali bisa kuat mencapai umur 70 tahun. Seusia manusia ya. 70 tahun Bapak sekalian.
Bayangkan. Tapi untuk bisa mencapai umur 70 tahun, dia harus melewati suatu fase perubahan ketika dia umur 40 tahun. Ya, ketika dia umur 40 tahun. Seekor burung merpati ketika umur 40 tahun, dia terbang tinggi, mencari gunung-gunung batu yang tinggi. Ya, di mana dia di sana bersarang dan dia mulai bertransformasi. Paruhnya yang sudah tumpul mungkin ya, yang dulu sekarang sudah tua, itu diperbaharui Bapak sekalian. Ya dengan cara apa? Kalau di dalam ketika saya cari, dikatakan wah paruhnya itu harus dipatuk-patukkan kepada bebatuan di gunung sehingga paruhnya yang lama itu lepas dan paruh yang baru itu keluar Bapak sekalian. Kemudian kuku-kukunya yang lama itu dicabut satu-satu dan muncul kuku-kuku yang baru dan begitu tajam. Ya begitu juga dengan bulu-bulu sayapnya Bapak sekalian. Jadi mengalami transformasi Bapak sekalian. Kalau kita berbicara tentang dia harus naik ke gunung batu yang tinggi, itulah berbicara tentang bagaimana kita naik ke gunung Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita menyendiri di gunungnya Tuhan, di gunung yang tinggi. Kita akan mengalami transformasi. Sehingga hidup kita diperbarui dan kita mendapat kekuatan yang baru. Itulah yang dialami oleh burung Raja Wali. Jadi dia bisa umur 70 tahun karena dia mengalami transformasi. Saya berharap kita juga sekalian mengalami transformasi. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bapak sekalian. Ya. Di ayat yang terakhir Bapak sekalian. Hati Tuhan, ia pun menanti-nantikan hendak menunjukkan kasih-Nya. Dalam Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Dikatakan demikian, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kenapa? Karena ternyata hati Tuhan itu juga menanti-nantikan kita. Supaya kita mau dilimpahkan kasih-Nya, dilimpahkan kekuatan-Nya. Tuhan ingin menunjukkan kekuatan-Nya. Ya. Saya ulangi di ayat yang Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung Raja Wali, seumpama Raja Wali. Jadi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ternyata hati Tuhan itu juga menanti-nantikan kita. Dia ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yaitu apa? Memberi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Sebab itu mari Bapak sekalian, hari ini, 3 poin ini harus kita sadari. Ya, bahwa hanya Tuhan, sadarilah Tuhan itu maha kuasa, maha kuat. Dan yang kedua, sadarilah Tuhan itu memperhatikan hidup kita. Dan yang ketiga, sadarilah Tuhan itu ingin memberikan kekuatan yang baru untuk kita semua. Amin. Puji Tuhan. Dan saat yang terakhir dikatakan demikian. Jadi menjadi doa saya dan saudara, terimalah kekuatan dari Tuhan. Hai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibadah Raya minggu depan, tanggal 26 April 2020, dapat Anda ikuti melalui live streaming pukul 10 pagi melalui channel YouTube GBI Mojopahit. Saudara tetap dapat memberikan persembahan yang bisa diberikan melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 024 075 6617 dan nomor rekening Bank Mandiri 143 0099 105155 atas nama Lindawati.
Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya tetap dahsyat dan luar biasa. Bagimu Tuhan. Dibuka pendaftaran baptisan air. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengambil keputusan untuk mengikuti baptisan air, dapat segera mendaftarkan diri. Untuk informasi dan pendaftaran, dapat menghubungi Ibu Budi Ari dan PDP Elsia Sundari. Rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sehubungan dengan kebutuhan peralatan ibadah live streaming, maka gereja kita akan membeli peralatan guna mendukung pelayanan live streaming di gereja kita. Bagi jemaat yang tergerak untuk menabur dan mensupport pengadaan peralatan yang dimaksud, dapat menghubungi Bapak Yan Pasulu. Tuhan Yesus memberkati.